Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rihlah Journey. Insya Allah di pagi ini saya akan menuju Situs Cisanti. Saat ini saya berada di Ciparai, ya, tepatnya dekat Masjid Besar Ciparai yang ada di depan saya. Saya akan melalui jalan ini menuju Situs Cisanti, ya. Jalannya relatif agak menanjak tapi tidak ekstrim, tanjakan yang normal saja. Biasanya saya melewati jalan ini kalau jalan pulang, tapi saat ini saya akan mencoba sesuatu yang tidak biasanya. Justru jalan pergi saya akan melalui jalan ini, ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 pukul 8.51 waktu Indonesia Barat. Ya, di depan saya sudah tampak masjid, ya. Masjid yang memang menjadi ikon di alun-alun gini ini, ya. Nah, ya, lihat di sini masjid yang demikian megah dengan kubah dan menara yang berwarna hijau. Masjid Besar Ciparai namanya. Kita lihat papan penunjuk arah, pacet ke kanan, ke kiri, ke kanan, ya. Majalaya itu lurus, kita akan ambil jalan ke sebelah kanan. Ada angkot yang belok dan mobil belok, kita sama-sama akan belok. Kita sudah tiba di alun-alun Ciparai. Sebelah kiri ini adalah alun-alun Ciparai, sebelah kanan adalah Masjid Besar Ciparai. Tentunya kita akan lurus menyusuri jalan apa nih, kita lihat, ya. Saya sering lewat jalan ini tapi tidak baca jalan alun-alun Ciparai, ya, sahabat Rihlah. Ini adalah jalan alun-alun Ciparai karena memang tadi, ya, di pertigaan itu ada alun-alun Ciparai di sebelah kirinya. Dan sebelah kanannya adalah Masjid Besar Ciparai yang khas, ya, warnanya, kubah dan menaranya itu berwarna kehijauan dan putih yang dominan. Dari jauh itu sudah terlihat kubah dan menaranya. Nah, jadi kalau sahabat Rihlah dari arah Jalan Buah Batu Kota Bandung, ya, dari perapatan Soekarno-Hatta Buah Batu Kota Bandung, ya, tinggal lurus saja mengambil jalan terusan Buah Batu, kemudian tentunya akan melewati patokannya. Nah, nanti ada pertigaan yang ke arah Dayakolot dan ke arah Ciparai. Sahabat ambil ke sebelah kiri, ya, dari jalan terusan Buah Batu ke Bojongsang itu tuh, ya, ke sebelah kiri. Dan ikuti saja terus rute jalannya, maka insya Allah akan sampai ke pertigaan yang tadi. Nah, kalau misalnya sahabat agak kesulitan, ya, tinggal di Google Maps saja Masjid Besar Ciparai. Ya, itu sangat mudah karena di pinggir jalan sekali, ya. Nah, kalau sudah menemukan Masjid Besar Ciparai, tinggal masuk ke jalan alun-alun Ciparai, ya, ini yang ada di hadapan sahabat semua, ya. Ikuti saja jalannya terus, jangan khawatir, ya, ikuti terus. Insya Allah akan sampai ke Situs Cisanti. Dan kalau lurus terus itu nanti bisa sampai ke perkebunan teh Malabar. Nah, jadi dari akses jalan ini, ya, itu nanti kita bisa mengakses beberapa objek wisata, ya. Selain objek wisata Situs Cisanti merupakan titik nol Sungai Citarum, kemudian ada apa tuh yang objek wisata yang hutan-hutan begitu, gitu, ya. Dan terus itu adalah perkebunan teh yang luas, hijau, membentang, bergunung-gunung dan berbukit-bukit. Dan itu sangat mengindahkan pemandangan mata kita, ya. Sahabat Rihlah, di samping kiri dan kanan saya ini banyak penjual, ya. Ini pasar kayaknya. Ini pasar.
sehingga memang ini menjadi relatif terjadi perlambatan. Nah, ini sekali lagi apa, Jalan Raya Pacet ya. Dan ini pasarnya pasar apa? Pasar apa namanya? Ya, biasanya saya lewat jalan ini kalau ada ini ya, kebanyakannya kita dari arah sebaliknya dan tentunya sore, sehingga tidak menemui kemacetan yang seperti ini gitu. Tapi biasanya bukan biasanya, setelah lepas dari pasar ini itu lancar jaya, lancar seperti biasa ya. Jadi jangan khawatir, ini hanya di titik ini saja. Ini pun kalau pagi hari, kalau siang dan sore melintasi jalan ini tidak terjadi kemacetan atau perlambatan sama sekali. Dan di sepanjang jalan ini pun ada beberapa pom bensin ya, SPBU. Jadi jangan khawatir juga. Di sini juga ada SP Pertasop ya, ada Pertasop. Jadi tidak usah khawatir dengan SPBU ya, gitu. Karena jalur ini jalur yang cukup ramai dan jalurnya hidup, sehingga tentunya yang jualan bensin gitu itu akan ada ya gitu. Kalau salah ada beberapa tuh ya, ada beberapa SPBU, saya lupa lagi ya, kan belum memperhatikan ya. Kita terus ya menuju SMA Negeri 1 Ciparai sebelah kanan saya. Kita terus menuju situ Cisanti, ya belum terlalu jauh dari pertigaan alun-alun Ciparai dan Masjid Besar Ciparai. Dan jalan beton ini akan terus memanjang ya, jadi bagus jalannya, kecuali nanti di dekat situ Cisanti itu memang bukan jalan beton, jalan aspal, tapi itu kondisinya bagus ya. Nah nanti setelah situ Cisanti, oh ya lupa. Apa? Setelah situ Cisanti itu pun jalannya akan beton kembali. Sahabat Lila, masih di perjalanan menuju situ Cisanti. Posisi saya jam 9.15 masih di Jalan Raya Pacet dan kembali menemukan pasar ya. Keramaian ya seperti biasa. Kalau di dekat pasar pastinya banyak aktivitas masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, beli beras, beli ikan, beli ayam, beli minyak, beli telur, ataupun barang-barang yang dibutuhkan ya, gayung ya. Karena ini adalah daerah pasar yang dijual tentunya hal-hal yang seperti itu. Jalan Raya Pacet, Kecamatan Pacet juga. Dan ini terjadi lagi perlambatan. Ya, jadi jangan khawatir juga sih, sebetulnya nggak terlalu panjang ya perlambatannya. Masih normal lah gitu ya. Tapi kalau sudah siang dan sore itu tidak ada perlambatan seperti ini biasanya dari pengalaman saya. Kalau melewati jalan ini, karena sebetulnya sudah sering ya lewat jalan sini, tapi dari posisi yang berbeda. Biasanya saya dari arah Pangalengan ke sini. Walaupun pernah juga dari sini ke Pangalengan itu beberapa kali, tapi tidak sesering dari arah Pangalengan ke sini. Kalau dari arah Pangalengan ke sini itu relatif kontur jalan menurun, sehingga ya tidak terlalu effort ya untuk motor kita, karena dengan digas sedikit saja itu motor sudah bisa berlari dengan kencang. Tapi dari sini pun ke sana, walaupun secara umum konturnya naik itu ringan-ringan saja, karena tanjakannya ya tidak tanjakan ekstrim ya, hanya menaik saja. Dan memang ada tanjakan-tanjakan di beberapa titik, tapi itu pun biasa saja gitu ya. Apalagi bagi sahabat ya sudah terbiasa melakukan perjalanan jarak jauh keluar kota, apalagi keluar provinsi ya, seperti di daerah Narigul ya, kemudian yang ke arah Cipelah, tentunya sudah akan
akan sangat terbiasa dengan naik turunnya jalan ya, kiri kanan, dan menemui berbagai macam jalan-jalan yang beraneka ragam. Nah, kalau kesini jadi tenang saja sahabat Rihla ya. Bagi yang belum pernah menyusuri jalan ini menuju Situ Cisanti ataupun menuju Kebun Teh Malabar, itu aman-aman saja ya. Jadi tidak menemukan sesuatu yang sangat ekstrim, bisa menjadi alternatif ya, selain dari arah Dayakolot ya. Demikian ya sahabat, kita terus menuju Situ Cisanti ya. Ini ada pertigaan, kita lurus terus. Ada pertigaan, kita masih lurus menuju Situ Cisanti, titik nol Sungai Citarum yang berada di kawasan konservasi ya, vegetasi yang ada di Jawa Barat ini. Sahabat Rihla, di depan saya sudah mulai terlihat gunung yang besar ya. Gunung di mana-mana besar. Kalau bukit lebih kecil dari gunung. Nah, karena tadi berhenti beberapa kali dan juga tidak memacu motor, hanya kecepatannya 30-an, sehingga memang perjalanan jadi agak lama ya. Kalau mau cepat ya harus 50 ke atas kalau mau cepat. Tapi karena saya ingin menikmati perjalanan, tidak terburu-buru, karena niatnya juga berekreasi ya. Jadi rekreasi itu kita menikmati perjalanannya dan juga objek wisatanya. Nah, jadi ini di samping sebelah kiri sudah mulai terlihat lereng-lereng, lembah-lembah ya. Karena kita sudah mulai memasuki ya area lereng bukit dan gunung. Dan jalan ini masih seperti ini terus ya sampai dengan ke sana gitu. Ya, lihat di sebelah sana. Mekar Arum, warung lesehan keluarga ya. Nah, ini tempat lesehan. Kembali ya, jalannya memang kita lihat ini konturnya agak naik, agak ya, bukan naik sekali, agak naik gitu. Dan tetap ringan untuk kendaraan motor dengan cc berapapun juga, baik dengan gigi manual ataupun juga matic ya tidak masalah gitu. Kalau untuk kontur jalan seperti ini ya enaknya matic ya, tidak usah ganti-ganti persenalan. Tapi kalau misalnya turunan tajam, curam, kalau bagi saya pribadi sih kayaknya lebih enak motor gigi manual biasa, karena bisa berbagi beban ya. Kita bisa ke gigi satu, kemudian ditahan oleh rem tangan dan rem kaki ya kalau motor bebek biasa gitu. Ya, saat ini saya tidak mempunyai motor yang gigi manual ya, semuanya motor matic. Walaupun pernah menggunakan motor yang gigi manual, karena pada waktu punya motor gigi manual jadi pakainya tidak terlalu jauh-jauh juga, hanya ke Ciwidey, ke Garut ya. Dan saya bisa membedakan tentunya plus minusnya masing-masing. Ya, bagi saya pribadi gigi motor manual itu ya keunggulannya ketika turunan yang curam itu relatif aman ya, karena lebih kecil potensi untuk remblongnya. Saya sendiri pernah mengalami remblong ketika turunan dari Caringin Tilu, panas ya cakramnya sehingga ngeblong. Nah, ini jadi tentunya pelajaran bagi kita semua agar ketika mengalami turunan yang panjang dan curam bisa mengistirahatkan beberapa menit piringan cakram motor matic ya. Di depan kita lihat kendaraan sih tidak terlalu ramai ya sampai dengan titik ini, tapi senantiasa ada
tidak seramai ketika tadi di pasar. Ya, ada 2 pasar itu terjadi perlambatan. Nah, ini sudah area terbuka nih. Area terbuka, kiri kanannya sudah kita bisa melihat luas pegunungan ya, karena rumah-rumah sih memang masih ada, tapi ada spot-spot yang terbuka sehingga kita bisa memandang ke arah kiri dan kanan jauh ya. Gitu. Tentunya yang dilihat kiri dan kanan adalah pegunungan. Ya, kita ini jalannya sedikit menanjak dan memutar. Ini pegunungan, sudah boleh terlihat Masjid Nasrullah ya. Ada masjid pinggir jalan, tentunya ini merupakan fasilitas ibadah yang harus kita gunakan jika sudah waktunya sholat. Jangan lupa sholat fardu 5 waktu dalam perjalanan, dalam kondisi apapun juga, utamakan sholat dalam perjalanan ya, karena niatnya kan perjalanan itu untuk tadabbur alam yang bagian dari ibadah, dan ibadah tanpa sholat tentunya kesia-siaan ya. Terus ya, ini banyak perumahan warga kiri kanan. Jadi kalaupun pulang maghrib ya, karena saya pernahnya pulangnya maghrib atau jam 7-an, jalan ini relatif seperti ini, selalu ada kendaraan, tidak sampai kosong melompong, hening gitu ya, tidak ada siapa-siapa, tidak seperti itu. Nanti kita kata ini ya, sebelah kiri kita sudah mulai melihat lembah-lembah yang luas ya, dengan tanaman-tanaman padi dan juga perumahan warga. Ya sahabat, kita terus berjalan menyusuri waktu, terus berjalan menyusuri jalan ini menuju situ Cisanti, titik nol Citarum, sungai yang paling panjang se-Jawa Barat. Ya, Citarum ini merupakan sungai purbakala. Kalau tidak salah, ini gunung dia besar, kelihatan luas, bukan kelihatan luas ya, gunung kelihatan besar. Dengan hutan-hutan yang menjadi pusat vegetasi serapan air agar kelestarian. Bapak, ada bis ya? Ada bis ternyata. Dari mana itu bis? Dari mana tuh? Tapi kalau bis kayaknya bisa sih ya nyampe ke apa tuh? Cisanti. Cisanti sampai dengan ke Cibolang itu bisa ya? Nah, ini ada bis. Berarti jalannya besar ya? Ada bis yang berwarna kuning dan berwarna-warni ya. Ternyata bukan hanya di pasar. Ternyata di sini pun terjadi Mundur di soalnya berapa? perhentian dan mobil yang penuh. Ya. Ya, ini kita lihat ya, luas, besar, indah, berkabut. Dan ini terus naik ke atas. Tapi jangan khawatir, sekali lagi ini adalah tanjakan yang biasa saja. Motor-motor yang dengan cc 110 pun tidak masalah. Yang 100 cc pun tidak masalah juga. Ya, apalagi yang cc-nya lebih dari itu, tentunya akan lebih enak lagi. Ya, perjalanan yang ditempuh. Ya, di sini memang daerah kayaknya perladangan ya. Banyak yang jualan kentang, wortel, selada, dan juga di sini sahabat yang akan membeli sayuran yang sudah dibungkus-bungkus, ada berapa harganya tuh? 12.000, 10.000 ya. Itu di dalamnya ada bermacam-macam. Satu bungkusnya itu ada tomat, ada ya? Tomat ada, wortel, kol, bawang daun, kentang. Nah, itu tinggal dibeli saja. Ada nanti di beberapa pinggir jalan yang jualan itu. Jadi kalau sahabat ingin ada persediaan sayur mayur di rumah dan memang menempuh jalan ini ya,
untuk menuju Pangalengan, kebun teh Malabar, ataupun ke situ Cisanti, ataupun objek-objek wisata yang ada di sana, ini nanti tinggal beli saja untuk persediaan di rumah. Ya, ini luar biasa indah ya. Belokan dengan sebelah kiri pemandangan yang indah sekali, panorama alam yang luar biasa gitu ya. Tapi di sini banyak rumah nih. Ada masjid, bukan masjid, tidak ada masjid. Ya, itu nanti ya untuk persediaan di rumah, disimpan di lemari es atau di kulkas. Sayur-sayur yang bisa dipergunakan satu saat nanti untuk bikin sayur sop, gitu ya. Nah, ini banyak untuk tempat makan yang melihat ke sebelah sana, melihat lereng-lereng bukit ya. Ya, kita lihat ya lereng-lereng bukit ini masih terus ada. Di balik ini kan tempat makan ini ya. Jadi bisa untuk sebagai rest area di perlintasan gitu. Nah, misalnya dekat-dekat sini gitu yang jualan sayur tuh ya. Iya. Ya, dekat-dekat sini ada yang jualan sayur di pinggir jalan, nanti bisa dilihat ya. Nah, ini kebun-kebun sayur, ladang-ladang sayur. Sehingga memang ini menjadi salah satu hal yang ditransaksikan di daerah sini. Ya, kita berada di lereng-lereng pegunungan. Kalau dilihat dari bawah kayaknya cuma biru doang ya. Gitu. Untuk SPBU setidaknya saya menemukan berapa ya? Ada 3 ya? Ada Pertasop dan 2, kalau nggak salah ingat ya, 2 SPBU besar tadi di bawah. Jadi termasuk ya, jadi kalau misalnya sahabat mau ke jalan sini dan akan mengisi bensin, itu ada 2 SPBU tadi di bawah besar ya. Ada Pertasop juga, kalau nggak salah ingat 2 yang besar, terus ada Pertasop gitu. Jadi kalau misalnya ingin istirahat dulu di pom bensin itu bisa sholat ya, air dan juga beli bensin gitu. Jadi menanjak dan belok biasanya pemandangannya akan lepas ya kalau seperti ini. Kita lihat ya, benar nggak kalau belokan seperti ini akan pemandangan lepas ya. Lihat ya, pemandangan lepas yang indah gitu ya. Nah, makanya di perjalanan pun kita harus menikmati, karena perjalanan ini bagian yang merupakan lembaran-lembaran buku ya, halaman-halaman buku yang bercerita tentang kehidupan manusia ya. Manusia itu maksudnya perumahan-perumahan warga gitu ya, kemudian aktivitas-aktivitas warga sehari-hari. Ini ada masjid ya, Masjid Jami Al Hidayah. Jadi bisa juga ya untuk sholat di sini. Ya sahabat, kita sudah melewati beberapa ruas jalan di belakang dan semakin dekat kepada suasana alam ya. Sebelah ada pohon-pohonan yang berjajar dan juga lembah yang luas membentang, dan di pinggir juga ini ada tempat untuk lapangan bola ya. Dan pemandangannya juga sama luas. Kita lihat ya gunung yang jauh sebelah sana ya, bisa menjadi daya tarik dalam perjalanan. Maka nikmatilah keindahan alam ini dengan bersyukur kepadanya ya. Dan salah satu bentuk pembelajaran kita ya adalah dalam perjalanan ini kita mentafakuri ya pemandangan yang kita lihat dan juga mensyukuri. Nah, jadi perjalanan ini adalah lembaran-lembaran buku yang bercerita tentang kehidupan kita semua ya. Kenapa? Yang diceritakan itu ada rumah, ada manusianya, ada hewan-hewan yang ada berkeliaran, ada tumbuh-tumbuhan. Semuanya tentu bercerita dengan banyak hal. Di sini ada Pertasop juga ya. Di sini ada Pertasop juga, jadi jangan khawatir untuk mengisi pom bensin. Nah, ini adalah bawang ya, bawang daun. Indah ya, bawang daun yang banyak terhampar, bukan banyak pelamar, jarang-jarang ya ada hamparan bawang daun itu sebetulnya. Nah, ini jalannya agak naik konturnya. Kalau dari sana itu turun terus ya, jadi enak sebetulnya kalau turun terus dari ketinggian kepada kerendahan gitu.
Dan di sepanjang jalan ini banyak yang jual apapun juga gitu ya. Ada jual makanan, ada sate dan lain sebagainya ya di rest area. Ya, kemudian juga ada yang jualan sayuran-sayuran nanti di pinggir jalan itu yang sudah dipaketkan. Kita terus, nah ini cuma di sebelah kiri kanan saya itu adalah hamparan bawang daun yang ciri khasnya hijau tua, ya. Nah, tadi bis kayaknya lewat sini ya. Bis kayaknya lewat sini juga ya, dari mana lagi kalau bukan dari sini bis. Gitu. Nah, bis pun bisa melewati jalan ini tadi ya, yang bis warna kuning. Nah, kita lihat ini mulai dekat ya. Pegunungannya mulai dekat, pohon-pohonannya mulai jelas. Dan tentunya kita akan menelusuri belantara pegunungan ini yang ada di Kabupaten Bandung. Jadi di Kabupaten, nah ini kan bis juga nih. Ini bis lewat sini ya. Argasari Cimulya ke kanan, Ciberem, Situ Cisanti lurus. Situ Cisanti lurus ya. Situ Cisanti lurus. Sudah ada papan penunjuk arahnya. Ternyata di sini padat dengan rumah dan tempat pasar juga atau apa ya. Dengan pusat-pusat perbelanjaan jual beli masyarakat yang ada di pemukiman sini ya. Dan walaupun ini masuknya ya mungkin hanya desa-desa ya yang tersebar di sepanjang jalan ini. Masjid Miftahul Hasanah. Masjid Miftahul Hasanah ya, di depan kita terlihat lagi tumpukan gunung yang semakin mendekati motor saya, atau sebaliknya ya, motor mendekati gunung. Di depan ini masih ada bawang daun ya. Jadi memang kayaknya ini bawang daun menjadi salah satu primadona yang ditanam oleh masyarakat di sekitar sini gitu. Ya, jadi terlihat lewat sini dengan kecepatan yang cukup, berarti kan jalannya lapang ya, luas, begitu. Kita memasuki kawasan hutan kah? Ya, kayaknya memasuki kawasan, bukan kawasan hutan ya, tetap kawasan perumahan. Karena memang di sepanjang jalan ini rasa-rasanya sudah banyak ya perumahan di kiri kanan. Jadi sudah semakin banyak warga masyarakat yang mendiami wilayah ini, sehingga tentunya ramai. Ya kita lihatnya jalan dari tadi seperti ini, jalan beton yang menghubungkan beberapa desa, sampai dengan nanti Situ Cisanti pun jalannya relatif baik ya, gitu. Nah, lihat ya, ini pusat-pusat aktivitas masyarakat di sini tidak putus-putusnya, sambung menyambung. Dan kembali ini adalah kebun bawang. Gunung sudah mulai terlihat dekat, ya, mulai terlihat dekat. Nah ini kita lihat ya, memang betul di sini kebanyakan menanam bawang daun ya. Apakah karena memang cocok itu ketinggiannya, gitu, tanahnya itu apa cocok, sehingga memang ini saya lihat dominasi ladang bawang daun itu ada di sini. Ini masjid cukup bagus ini, Masjid Muhajirin. Ya, jadi jangan khawatir sahabat. Nah, ya, nah ini adalah bawang daun yang sudah dipaketkan ya, untuk dibawa oleh yang bawanya dan dijual ya kepada yang membelinya kan gitu. Ya kita lihat ya, di atas itu bukit dengan ladang-ladang yang ditanami oleh apa tuh? Tanami oleh apa? Kita lihat nanti, sama ya bawang daun juga. Ini pun ada masjid lagi. Tadi masjid, ini masjid lagi ya, banyak masjid yang ada di sepanjang jalan ini gitu. Ya seperti sahabat semua lihat ya, mobil motor itu tidak kosong ya, terus menerus
baik dari arah saya ataupun arah sebaliknya, itu selalu ada. Selalu ada, dan tentunya kalau melintasi jalan ini tidak pernah sepi dari aktivitas warga yang ada di sini, ya. Begitu. Kita sudah sampai di jalan apa nih? Jalan apa? Selamat datang di Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ya. Jadi kita sekarang berada di Desa Ciberem. Ya, Desa Ciberem, Jalan Raya Pacet juga. Jalan Raya Pacet Ciberem, ada tambahan Ciberemnya kalau di sini. Nah, dari sini terus saja, ikuti terus. Kayaknya nggak terlalu jauh lagi, mungkin ya, masih jauh. Nah, di depan kita lihat ya, di atas itu ada lereng yang ditumbuhi oleh perkebunan bawang daun, ya. Nah, lihat ya, ini bawang daun di mana-mana gitu ya, menjadi koloni yang menghiasi ya sebagian besar ladang-ladang yang ada di sini ya. Tuh, bawang daun tuh, gitu. Bahkan di atas sana juga itu bawang daun juga tuh, karena warnanya mirip dengan yang di bawah, yang di samping tadi. Gitu. Nah, bis itu ada di sana tuh bis. Bis masih terlihat dari sini, berarti bis. Oh, ada berapa bis itu? Ada 3 atau 4 bis saya lihat ya, yang ikut-ikutan, bukan ikut-ikutan ya, memang rutenya ke sini saja ya. Tuh ya, itu ada bis, ada 3 tuh, truk, bis, itu SPBU ya. Jadi jangan khawatir untuk sahabat Rihla yang kehabisan bahan bakar, karena ternyata di sepanjang jalan ini ada Pertamina Pertasop dan juga ada SPBU. Ya, kita lihat ya di bawah. Wah, terhalang ini. Ya, di sini kelihatan. Ya, sana ya. Itu bawang koloni bawang daun yang mendominasi lereng yang ada di bawah sini gitu, seperti karpet ya, kalau kita lihat. Nah, itu seperti karpet ya, bulu-bulu karpet yang berwarna hijau tua gitu ya. Nah, jalan ini depan saya ada bis dan truk, berarti jalan ini relatif cukup ya untuk kendaraan-kendaraan roda 4 dengan ukuran besar. Kayaknya kalau bis itu biasanya ya bis pariwisata. Lihat ini gunung ya, demikian luas sana, jauh. Kita bisa memandang gunung yang ada jauh di sana, gitu ya. Entah gunung apa itu namanya. Apakah itu kawasan Pangalengan atau bukan itu? Bagi sahabat Rihla yang tahu, ya, itu gunung apa? Dan apakah itu masuk kawasan Pangalengan yang banyak kebun tehnya itu atau bukan gitu ya, bisa menyampaikannya di kolom komentar ya. Ya, saya ucapkan jazakumullah khair ya kepada sahabat Rihla yang dengan setia ya menyimak video-video saya ya, yang sudah cukup banyak ya menurut saya gitu, tentang objek-objek wisata, baik itu yang terakhir ya 1 minggu ke belakang itu saya mempublis video perjalanan dari Ciwidey ke pantai Sayanghelang ya. Jadi bagi sahabat ya, sekalian saya sampaikan juga, video saya yang terbaru terakhir ya sebelum video ini itu adalah perjalanan dari Ciwidey menuju Sayanghelang ya. Nah, nanti bisa dilihat bagaimana perjalanan dari Ciwidey sampai dengan Cidaun ya. Dari Cidaun sampai dengan ke pantai Sayanghelang, dan juga Bukit Teletabis yang ada di dekat pantai Sayanghelang ya, Garut Selatan. Jadi silakan ya, bisa dilihat dan doakan mudah-mudahan saya pun bisa mereportase objek-objek wisata yang lain untuk sahabat Rihla semuanya. Oh, dia macet di depan. Halo sahabat Rihla,
10.29 ya waktu Indonesia Barat. Sebetulnya perjalanan termasuk lambat ya di hari ini, karena memang ternyata tadi di tikungan di belakang saya itu ada bis ya dari kedua arah, dan memang ketika jalannya berbelok tentunya ini menyulitkan dari kedua arah karena sangat berhimpitan sekali tadi, sehingga sempat terdiam beberapa waktu ya, ada hampir setengah jam ya, setengah jam kayaknya ada tuh. Dan juga di beberapa titik memang ternyata perjalanan saya saat ini, hari ini ada perbedaan ya. Biasanya saya nyaris nggak ketemu bis sebetulnya kalau pulang lewat dari Pangalengan lewat sini ya. Beberapa kali saya pulang dari Pangalengan, saya sih tidak bertemu dengan bis. Kalau truk ada lah ya, pengangkut hasil apa namanya, hasil ladang ya, baik itu bawang dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk bis, rasanya baru hari ini saya melihat ada bis ke sini, dan cukup banyak ya. Dari kedua arah bis ada, sehingga ketika berpapasan di satu titik jalan tikungan tertentu ya, pasti itu berpotensi untuk terjadi perhentian yang agak lama. Ya, kalau sahabat sering ke Ciwidey ya, ketika di Ciwidey ini libur agak panjang, cuti bersama, ya ini ada pemukiman warga yang cukup banyak ya di lembah dan ramai ya. Seperti biasa, koloni bawang daun. Nah, kalau ke Ciwidey, cuti bersama ataupun libur hari raya, itu kan ramai. Termasuk jumlah bis yang datang pun relatif lebih dari biasanya. Kalau ke Ciwidey pun akan terjadi seperti ini ya. Ketika saya ke Pantai Sayang-Heulang minggu lalu, cuti bersama, itu saya dari Soreang sampai dengan pom bensin, sebelum pom bensin terakhir di Ciwidey, menghabiskan waktu sejam setengah karena memang ya tadi bis dari kedua arah berpapasan dan terjadilah perhentian dan perlambatan, sehingga menumpuklah kendaraan-kendaraan yang ada di belakang bis ya, dan terjadi keberhentian yang cukup lama juga. Sebetulnya kan kalau dari begitu kita dari alun-alun Soreang itu ke Ciwidey itu sebetulnya kalau jalannya tidak ramai itu kan bisa cepat ya, kecepatan bisa 60 begitu ya, plus minusnya ya. Kemarin ya jangan 60 kan berhenti juga, hanya tersendat-sendat, sehingga 1,5 jam itu masih di kawasan Ciwidey. Dan akhirnya sampai ke Pantai Sayang-Heulang itu jam 5:30 ya, dari perkiraan jam berapa ya, 4:30 nyampe atau jam 4 gitu ya. Karena kan selambat-lambatnya 5 jam tuh biasanya ke Pantai Sayang-Heulang kalau dengan kecepatan yang sedang gitu ya, dengan dan banyak berhenti. Ini lebih dari itu. Nah, jadi sahabat, ini jalan ini sebetulnya relatif baik ya, dengan jalan poton seperti ini, dan mulai banyak bis ya yang lewat sini dari kedua arah. Apakah kali ini saja, apakah memang sudah terjadi beberapa waktu lalu gitu ya, sehingga menambah keramaian lalu lintas yang ada di jalan ini. Ya, kalau truk sih sebetulnya sudah sering ya dari dulu juga. Yang saya lihat ketika melintasi jalan ini cukup tinggi truknya. Bentar ya, saya harus menyusul truk ini supaya agak cepat. Ini ada tikungan dia, jadi tidak terlihat. Dari situ Cisanti kayaknya agak tidak terlalu jauh lagi dari sini ya, begitu. Ya, kosong. Masjid apa nih? Ada masjid juga di pinggir jalan ya, jadi banyak ya masjid-masjid yang di pinggir jalan.
Masjid Al-Ikhlas. Nah, ya, Masjid Al-Ikhlas, dan di depan saya ada bukit yang puncaknya ditutupi oleh kabut ya. Sebagian ini mendung, sebagian cerah. Sedangkan menurut BMKG ya, untuk Bandung hari ini diprediksi itu adalah badai petir kencang, kalau nggak salah baca ya. Kayaknya ini udah dekat situ Cisanti nih. Ya, ini sudah mendekati situ Cisanti karena ya sudah mulai kenal ya dengan kondisi tanah tembut pohon-pohon seperti ini. Dan di depan saya ada bis, apakah itu ke situ Cisanti juga tujuannya atau ke Pangalengan. Tapi kalau ke Pangalengan kan bisa melewati jalur yang biasa ya, yang ramai gitu. Nah ini kayaknya kalau sudah pohon-pohon yang seperti ini, dan juga nih penjual-penjual ya yang seperti saya sampaikan tadi ya, di dalam sini ada beberapa penjual-penjual sayuran yang sudah dipaketkan ya. Kita lihat nih di depan ada, nah betul, situ Cisanti kita sudah sampai ya. Nah ini sayur-sayuran yang bisa dibeli oleh sahabat Rihla. Kita alhamdulillah sudah sampai ke depan akses masuk. Selamat datang di Wana Wisata situ Cisanti. Kita masuk ya.